Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nadifian Fanuha. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Baik, di sini saya akan menerangkan sedikit materi yang saya berjudul The Magic of Intonation, yang disusun oleh saya sendiri, Nadifian Fanuha, dengan NIM saya 247020110044 dengan dosen pengampu Ibu Fitri Susiswani Esos MIKOM. Sebelum kita masuk ke The Magic of Intonation, kita harus ketahui apa sih itu intonasi. Intonasi adalah naik turunnya nada suara saat berbicara. Intonasi adalah naik turunnya nada suara saat berbicara yang memiliki fungsi utama, yaitu menunjukkan emosi. Fungsi utamanya ada 3. Yang pertama menunjukkan emosi, yang kedua memberi penekanan, yang ketiga membantu pemahaman kepada para audiens. Itu fungsi dari intonasi. Kalau ketiga poin ini kurang atau tidak ada, itu pesan yang kita sampaikan kepada komunikan maka akan kurang tersampaikan atau kurang dipahami oleh para audiens atau para komunikan, karena kita tidak memakai dari fungsi utama tersebut. Selanjutnya, mengapa intonasi itu penting dalam public speaking? Yang pertama, intonasi itu menentukan bagaimana suatu pesan bisa diterima. Menentukan bagaimana suatu pesan bisa diterima. Yang pertama, menarik perhatian. Kalau nada bicara kita bisa menarik perhatian dari para audiens, maka kita sudah berhasil menginjaki step yang pertama. Yang kedua, membangun emosi audiens. Biasanya ketika seorang komunikator berbicara, itu menggunakan emosional yang luar biasa. Contohnya, ketika komunikator sedang berbicara atau menceritakan cerita horor, dia pasti akan menggunakan emosi yang luar biasa. Yang ketiga, membuat pesan lebih hidup. Kalau pesan atau kesan yang disampaikan itu mati, maka seorang komunikan kurang atau bahkan tidak menangkap ilmu atau poin yang disampaikan oleh sang komunikator kepada komunikan, karena pesan sendiri tidak memiliki suatu kehidupan atau pesan sendiri tidak hidup, maka seorang komunikan enggan untuk menangkap dari komunikator. Selanjutnya, membedakan pernyataan, pertanyaan, dan seruan. Di sini saya akan jelaskan sedikit lebih panjang. Maka ketika sudah menyampaikan poin yang keempat, kita sudah sampai ke poin yang keempat, kita bisa membedakan mana itu pertanyaan, pernyataan, dan seruan. Nah, di sini ada yang namanya raising intonation atau nada naik. Nah, ini biasanya digunakan saat kita menanyakan suatu hal, atau bisa digunakan juga saat pertanyaan, ya atau tidak, atau ungkapan ketidakpastian. Yang kedua, falling intonation, nada turun untuk pernyataan tegas atau instruksi. Yang ketiga, flat intonation atau nada datar. Bisa terdengar membosankan jika berlebihan. Ketika kita menggunakan rising intonation, contoh dari penggunaan rising intonation ada pada nomor 2, nada naik, terdengar penasaran. Intonasi bisa mengubah makna. Yang pertama, ada nada datar, terdengar malas. Yang kedua, ada nada naik, terdengar penasaran. Yang ketiga, ada nada turun, terdengar menyindir. Nah, di sini langsung saja kita ke latihan praktik. Ucapkan kalimat dengan intonasi berbeda. Aku baik-baik saja. Kalau kita balik ke slide sebelumnya,
itu ada rising intonation atau nada naik, itu menunjukkan kegirangan atau kebahagiaan pada kita. Aku baik-baik saja. Nah, itu ketika kita menggunakan rising intonation. Lalu ketika kita menggunakan flat intonation atau nada datar, maka akan terdengar sedikit membosankan. Aku biasa-biasa saja, atau aku baik-baik saja. Maka seorang komunikan yang mendengar komunikator ngomong seperti itu atau berbicara seperti itu, dia akan, wow, ini orang mungkin dalam keadaan nggak baik-baik saja, walaupun dia ngomongnya aku baik-baik saja, gitu. Atau bahkan menggunakan falling intonation, nada yang turun, itu bisa menjadi sebuah sindiran atau mungkin melepaskan, meluapkan suatu emosional kesedihan. Kamu baik-baik saja tidak? Aku baik-baik saja. Nah, itu melambangkan atau menggambarkan suatu kesedihan menggunakan falling intonation. Tujuannya adalah melatih fleksibilitas suara dan ekspresi emosi. Ketika kita menggunakan intonasi, tujuannya sudah jelas, ya, melatih fleksibilitas suara dan ekspresi emosi. Nah, selanjutnya ada tips-tips menguasai intonasi. Yang pertama, dengarkan. Ketika kita ingin berbicara, ketika ingin menjadi pembicara yang baik, maka yang pertama, kita harus mendengarkan pembicara profesional. Nah, ketika kita sudah mendengarkan, kita bisa menyimak, maka di situ kita bisa menjadi pembicara yang luar biasa. Yang kedua, rekam dan evaluasi suara sendiri. Ketika kamu ingin latihan berbicara di depan banyak orang atau halayak umum, kamu harus merekam suara kamu hingga kamu mendapatkan sebuah evaluasi. Yang ketiga, gunakan jeda dramatis. Jeda dramatis ini biasa digunakan ketika audiens itu sudah fokusnya lalu lalang kemana-mana. Ya, ketika audiensnya sudah membosankan mendengarkan seorang komunikator, audiensnya sudah melakukan aktivitas lain. Ini biasanya seorang komunikator melakukan hal seperti ini. Jika saya balik atau jika saya mengulang hidup saya, maka saya tidak akan melakukan hal-hal bodoh. Nah, di situ ada jeda dramatis yang dimana semua audiens pasti akan tertuju kembali kepada kita. Karena di situ semua audiens akan mengolah pola pikirnya ketika jeda itu ada. Yang terakhir, hindari monoton. Monoton itu biasanya seorang komunikator, seorang motivator, atau bahkan public speaker, itu dia terlalu banyak berbicara sehingga audiens pun terlalu bengong, terlalu menganggap hal ini kosong, tidak ada apa-apanya, karena seorang komunikator berbicara sendiri, berbicara terus-terusan tanpa henti, sehingga para audiens pun bingung sendiri ketika seorang komunikator terlalu berbicara banyak materi. Nah, kesimpulan dari The Magic of Intonation itu membuka komunikasi yang bermakna. Ketika kamu sudah paham dengan intonasi, maka kamu akan memahami cara komunikasi yang bermakna. Yang kedua, public speaking bukan hanya soal apa yang dikatakan, tapi bagaimana mengatakannya. Semua orang bisa berbicara, tetapi tidak semua orang bisa berkomunikasi. Semua orang bisa berbicara dengan banyak hal, berbicara dengan banyak orang, tapi tanda kutip, tidak semua orang bisa berkomunikasi banyak hal, bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Nadifian Vanuha, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.